Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci Samsung front loading digital inverter. Untuk paket kali ini dikirim dari Bapak Dani yang berada di Pasar Aceh, Banda Aceh. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Bapak Dani yang berada di Banda Aceh, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Di sini untuk buat power supply-nya seperti ini ya teman-teman kondisinya. Nah, terlihat untuk jelnya ini sudah pada meleleh seperti ini. Dan kelihatannya ini bisa diangkat karena memang menurut informasinya beliau sudah berusaha melakukan usaha perbaikan tapi gagal. Selanjutnya untuk modul ini dikirim ke saya di posisi terbalik, dan ini adalah board displaynya seperti ini teman-teman. Nah, saya di sini melihat adanya jumper yang putus. Nah, di situ barangkali di lokasi lain juga ada jumper yang putus. Dan nanti coba kita lakukan pengecekan. Selanjutnya langsung kita lakukan pengukuran tegangan. Kita kasih input AC 220 dan kita lihat untuk kerusakannya itu seperti apa. Untuk kali ini modul mesin cuci saya posisikan seperti ini biar teman-teman lebih mudah untuk melihat hasil ukurnya. Selanjutnya untuk input AC 220 saya sudah pasang di sini. Kita kasih input seperti ini. Selanjutnya coba saya colokkan dan kita tekan tombol powernya. Nah, nampaknya untuk kali ini saya sudah colokkan, tapi untuk modul mesin cuci ini memang tidak bisa hidup. Langsung kita lakukan pengukuran tegangan. Kita pastikan tegangan 5 volt dan 12 volt itu hadir normal di board displaynya. Untuk groundnya bisa teman-teman tusukkan di sini, dan untuk 5 voltnya, nah nampaknya 5 volt hadir normal, terukur 5,423 volt. Nah, di sini pun sama. Selanjutnya untuk tegangan 12 volt apakah hadir ke board displaynya. Nah, nampaknya untuk 12 volt hadir normal, terukur 12,89 volt. Dan di posisi seperti ini kembali saya tekan tombol powernya. Nah, untuk kali ini memang untuk modul mesin cuci ini tidak bisa memberikan respon. Langsung saja saya akan fokus di board displaynya, karena memang di video awal saya sudah melihat adanya jumper yang patah dan kita lakukan perbaikan di jumpernya tersebut. Untuk kali ini jumper yang di sini saya sudah lakukan perbaikan, dan ternyata untuk modul mesin cuci ini belum bisa start teman-teman. Coba kembali saya ukur. Nah, di sini untuk 5 voltnya sudah hadir. Di sini pun sudah hadir. Di jumper yang tadinya putus di sini saya sudah ganti. Ini pun sudah hadir 5 volt. Dan kalau saya tekan tombol powernya, nah nampaknya modul mesin cuci ini belum bisa start teman-teman. Selanjutnya untuk 12 volt yang mengarah ke IC display di sini. Nah, di sini juga sudah ada 12,9 volt. Lanjut ke tombol-tombolnya di sini. Untuk tombol juga sudah ada 5 volt. Kalau saya tekan sudah merespon. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk tombol yang di sini pun sudah hadir 5,4 volt. Kalau saya tekan pun sudah merespon. Tapi untuk kali ini modul mesin cuci belum bisa start. Selanjutnya coba akan saya lakukan penelusuran lanjutan terkait kasus ini. Untuk prosesnya akan saya skip karena durasi. Setelah mendapatkan titik terang, kembali akan saya share ke teman-teman. Lanjut. Setelah melalui proses perbaikan yang lumayan lama, di langkah awal saya sudah lakukan beberapa test point untuk di board display dan board power supply-nya. Itu saya tidak menemukan hasil ukur yang janggal. Dan saya di awal sedikit pesimis ya, karena memang kondisinya tuh sudah seperti ini teman-teman. Nah, jadi di gel area power supply pun sudah seperti ini. Nah, seperti ini.
Di bagian bawah power supply-nya pun sudah pernah dibersihkan seperti ini. Di langkah awal saya lakukan penelusuran lanjutan di area board display. Nah, di sini tadinya tuh ada jumper yang sudah korosi. Ini saya sudah lakukan perbaikan. Lanjut, saya juga melakukan pergantian untuk kristal. Itu pun tidak membuahkan hasil. Selanjutnya, saya pun juga lakukan pergantian untuk transistor reset yang di sini pun. Itu pun hasilnya nihil. Langkah berikutnya saya lakukan pengecekan di semua jalur area display ini. Saya tidak menemukan jalur yang putus atau korosi atau hasil ukur yang janggal. Tapi setelah saya analisa, saat saya tekan tombol power di sini, itu perintah on itu sudah ditransfer ke board power supply-nya. Terbukti di pin nomor sini. Nah, pin yang ujung ini saat saya tekan tombol on-nya itu sudah terbaca adanya tegangan 2,2 volt. Dan saya urut di pin ini tuh berasal dari sumbernya. Di sini saya urut akan ketemu air fuse di sini. Selanjutnya dari air fuse ini masuk ke R SMD dan lanjut ke IC Micom nomor 4 dari kiri. 1 2 3 4. Nah, di sini. Dan sinyal dari IC Micom ini pun sudah dikeluarkan di saat saya tekan tombol powernya. Tapi untuk sinyal on yang sampai ke board display-nya itu ngedrop teman-teman. Jadi di heatsink yang di bawah sini, ini ada heatsink dan di sini terdapat IC regulator ini. Ini adalah IC regulator Kia 78R15. Artinya IC ini adalah IC regulator yang mengeluarkan output 15 volt setelah mendapat trigger di pin nomor 4 ini. Jadi pin nomor 1 ini adalah input, pin nomor 2 ini adalah output, pin ketiga ini adalah ground, dan pin 4 ini adalah triggernya. Dan trigger ini di-trigger dari board display-nya yang di sini. Dan saya sudah melakukan pengukuran untuk trigger ke IC Kia 78R15 ini ngedrop sehingga IC regulator ini tidak mengeluarkan outputnya. Dari sekian proses saya tidak ambil pusing. Di sini saya gunakan modul step down seperti ini. Modul step down ini mengkonverter tegangan dari input 18 volt menjadi output sesuai yang kita setting. Di sini ada trim pot dan output dari modul step down ini saya set di 15 volt karena memang standar dari IC regulator Kia 78R15 itu adalah outputnya 15 volt. Selanjutnya output dari modul step down ini saya inputkan di test point output dari IC Kia 78R15 tersebut. Setelah modifikasi ini selesai, coba saya colokkan, kita lakukan pengetesan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk indikator dari modul step down ini sudah nyala, artinya 15 volt itu sudah hadir di outputnya. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Nah, untuk kali ini modul mesin cuci ini sudah hidup normal kembali. Untuk rotary switch, nah, rotary switch tidak ada masalah. Selanjutnya kalau saya tekan tombol startnya, pastinya alarm karena door lock memang tidak terhubung. Saya matikan, kembali saya hidupkan. Nah, seperti ini. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goblok.